Halo semuanya, selamat datang di saluran YouTube saya. Saya Sylvia Sabila dan ada rekan saya bernama Maftahatul yang akan mempresentasikan sistem deteksi alat pelindung diri otomatis. Oke, pada video kali ini, langkah ini kenapa saya ambil yaitu karena kecelakaan kerja masih sering terjadi di area konstruksi akibat sebagian pekerja masih mengabaikan standar keselamatan. Oleh karenanya, sebagai solusi cerdas untuk meminimalkan risiko tersebut, saya mengembangkan sebuah sistem visi komputer untuk memantau kepatuhan pengguna APD secara real time. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke jadi Google Colab ini, jadi saya menggunakan Google Colab. Ini sebelumnya kita mencari dataset terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sini mencari dataset, saya menggunakan platform berupa RoboFlow, yang mana platform itu merupakan kumpulan-kumpulan dataset yang nantinya akan kita gunakan pada pengkodingan di Google Colab. Oke, sebelumnya di sini langkah pertama di sini kita ya, saya di sini akan menyambungkan Google Drive. Kenapa kenapa sih langkah ini harus kita gunakan? Yaitu karena ya Google Drive itu nantinya akan menjadi ruang untuk hasil setelah kita run di Google Colab ini. Kemudian selanjutnya di sini kita harus menginstal RoboFlow terlebih dahulu ya. RoboFlow yaitu platform yang kita gunakan untuk mencari dataset. Terus kemudian di sini setelah menginstal RoboFlow, di sini ada APK. Jadi nanti di RoboFlow itu teman-teman akan mendapatkan, setelah memilih dataset masing-masing, itu akan mendapatkan yang namanya APK. Nah, APK itu teman-teman salin nih di ke kode Google Colab ini. Terus kemudian uh, pada bagian project di sini teman-teman harus menyamakan dengan nama akunnya teman-teman. Ya, di sini saya menggunakan Umur Rakot karena nama akun RoboFlow saya itu bernama akun Rakot. Kemudian ada projectnya itu nanti di RoboFlow sudah disediakan, teman-teman tinggal menyalin ya, salin tempel saja, tinggal menyesuaikan dengan kode ini. Terus kemudian di sini ada datasetnya, teman-teman nanti menggunakan versi berapa. Kalau di sini saya menggunakan versi YOLO versi 8 ya, versi 8 karena versi ini merupakan versi yang ringan. Terus kemudian selanjutnya di sini teman-teman melakukan install Ultralytic RoboFlow ya, dimana di sini untuk mengecek kira-kira di sini nih versi-versinya, terus kemudian apa namanya, RAM-nya berapa itu ya, terus Python-nya ini versi berapa. Jadi di sini nanti ada setelah di run ya, kalau nggak error, kalau misalnya error ya teman-teman perbaiki dulu. Kalau misalnya nggak error, nanti di sini keluar nih informasi-informasi terkait dengan versi-versinya. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu uh, di sini saya menggunakan epoch ya, mulai trainingnya di sini menggunakan epoch 50. Ini saya menggunakan epoch 50. Terus untuk gambarnya 416. Nah, ini untuk model trainnya ya. Terus kemudian batch yaitu sebanyak 16 project. Terus kemudian untuk projectnya ini samakan dengan apa namanya, uh, folder drive yang sudah teman-teman buat tadi ya, pas di awal itu kan teman-teman membuat apa namanya, buat folder di Google Drive. Nah, nanti tinggal disalin aja. Terus kemudian di sini berupa training, ini masih salah ya. Ini berupa training, misal di sini APD. Nah, alat pelindung diri. Setelah itu, karena di sini teman-teman menggunakan epoch 50,
Jadi setelah di run, ketika tidak error sudah berhasil, teman-teman di run, pencet yang ini, terus kemudian di sini akan keluar ya, menunggu sebanyak 50 epoch. Nah, setelah 50 epoch sudah selesai, di sini akan diperlihatkan beberapa informasi, yaitu berupa MAP-nya. MAP-nya di sini sudah baik ya, ada 0939 sama 0745. Untuk helmetnya di sini juga sudah baik, 0966 sama 0713. Human ada 0956 0845. Terus kemudian ada face-nya, di sini face menggunakan 0985 sama 0808, seperti itu. Terus setelah selesai, di sini teman-teman masuk ke folder drive-nya teman-teman. Di sini kita cari ya. Di sini kita cari base PT-nya ya. Di wake, terus kemudian di sini ada base PT ini. Kalau saya sudah mengunduh ya base PT. Kemudian setelah itu teman-teman menuju ke Jupyter Notebook ya. Ke Jupyter Notebook. Di sini di Jupyter Notebook, sebentar mungkin agak lelet. Jadi ini selanjutnya kita ke Jupyter Notebook ya. Di sini juga teman-teman masih mengcoding ya, menggunakan kode-kode. Di sini nanti tinggal meniru saja. Terus kemudian di sini ada harus menginstal Python dulu di sini. Nah, Jupyter Notebook ini merupakan platform untuk mengeluarkan kamera. Terus kemudian setelah itu di sini ada ultralitic import YOLO. Di sini ada ini buka kamera ya. Perintah buka kamera, terus kemudian deteksi dimulai dengan tekan key pada keyboard untuk berhenti. Nah, setelah itu, jadi nanti setelah teman-teman pada kode ini berhasil, teman-teman tinggal di run saja dengan memencet tombol ini, kemudian keluarlah kameranya. Terus kemudian, kalau di sini saya akan sampai dengan menghubungkan ke website ya, jadi nanti untuk pengerjaannya itu nanti di website. Nah, maka dari itu kita menambahkan kode lagi. Mungkin untuk teman-teman yang akan mengerjakan sampai dengan kamera muncul itu cukup sampai sini ya, cukup sampai sini. Tapi ketika teman-teman ada tugas untuk dijadikan website atau aplikasi, kalau saya di sini website, saya menggunakan Gradio. Nah, karena di sini saya belum sistem itu belum memiliki Gradio, jadi saya install terlebih dahulu ya. Setelah menginstal berhasil, kemudian saya memberikan kode ini, menambahkan kode selanjutnya, yaitu kode ini berfungsi untuk yang nantinya akan teman-teman itu akan diberi alamat IP-nya ya, berupa URL. URL ini nanti akan mengarah ke website. Jadi teman-teman tinggal klik CTR, klik ya, otomatis di sini akan muncul. Nah, otomatis di sini akan muncul, teman-teman klik yang ini, terus kemudian nah sudah ada. Di sini saya akan mencoba
gambar APD apakah bisa terdeteksi atau tidak. Oke, sebentar. Sini saya sudah ada gambar APD ya. Nih, APD. Nah, kita pencet dulu recordnya. Nah, di sini sudah ada, ya sudah bisa mendeteksi ya teman-teman. Dan juga di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada informasi terkait dengan deteksinya. Kalau semisal di sini sudah teman-teman sudah puas atau sudah sesuai dengan gambarnya, kita stop. Nah, di sini juga pada website yang saya buat di sini itu sudah menampilkan beberapa informasi yang mana total produknya itu 5. 5 itu terdiri dari helmet 2 ya. Di sini masih jadi terdeteksinya itu 2. Jadi di sini tuh tergantung dengan pencahayaan. Tergantung dengan pencahayaan, tergantung dengan jelas atau tidaknya gambar tersebut gitu. Nah, kalau semisal untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mencoba dengan kejadian yang nyata, jadi tidak lewat tidak menunjukkan dengan gambar. Oke, jadi di sini ada 5 total objeknya, itu terdiri dari 2 helm, terus 3 vest, terus kemudian sudah ya. Terus di sini juga langsung memberikan informasi berupa rata-rata akurasinya yaitu sebanyak 73,7%, ya dimana statusnya itu deteksi berhasil. Oke, jadi ini sudah jadi website ya teman-teman. Jadi untuk pengkodingannya itu nanti dijadikan satu di Jupyter Notebooknya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya, mungkin itu video atau tutorial dari saya terkait dengan pembuatan sistem deteksi alat pelindung diri yaitu menggunakan YOLO versi 8. Mungkin untuk teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Silahkan like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.